menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan petugas dipersilakan. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala PTDSPM SDN Pejaten 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru PTDSPM SDN Pejaten 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkah timpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita panjatkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum memulai acara ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang pertama, sambutan oleh Kepala UPTD-SPM SDN Pejaten 1. Ada Ibu Nistu Dewi Sariati, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta Ibu calon guru penggerak yang budaya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan agenda kegiatan yang sudah kita agendakan, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Gema, teman kita. Syukur alhamdulillah ya, dan semoga apa yang diharapkan oleh Ibu Gema dapat berjalan dengan baik ya, sukses sesuai dengan harapan. Yaitu apa harapannya? Sesuai judul ya, sesuai judulnya di sini, yaitu budaya positif. Kita sangat bersyukur ya Bapak Ibu, ada teman kita yang masuk ya dapat seleksi di CGP ini, yang mana nantinya Ibu Guru ini akan memberikan
Memang sebelumnya budaya positif ini sudah mulai dulu sudah ditanamkan. Mungkin dengan adanya diseminasi yang dilaksanakan oleh Ibu Gema nantinya ada tambahan akhlak ya yang akan ditanamkan sehingga akhlak itu membudaya bukan hanya di sekolah tetapi bisa dilaksanakan di rumah maupun di masyarakat oleh anak-anak kita. Dan tak lupa juga mohon partisipasinya kepada Bapak Ibu yang lainnya untuk bisa melanjutkan jejaknya Ibu Gema nantinya ya. Ini kebetulan Bu Gema ini sudah yang kedua ya, periode yang kedua. Alhamdulillah untuk tahun berikutnya semoga semakin bertambah, jangan hanya satu, kalau bisa 4 semua bersamaan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Di sini nanti kan ada pengaturan waktu ya Bu Gema ya, tidak harus satu hari orang Pak nantinya diseminasi, mungkin bisa disesuaikan dengan jadwalnya. Jangan takut ya, teman kita ini kita jadikan contoh ya, ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan sebelumnya ya. Bu Gema juga punya pengalaman dari teman, lu kok kayak yang takut, tapi setelah mereka mengalami, lo ternyata seperti ini, lebih tertata ya. Alhamdulillah tidak begitu menakutkan ya, tidak menakutkan. Mari dengan ini Bu Gema juga bisa menularkan pada teman-teman ya, untuk meningkatkan ya, menjadi guru penggerak. Karena insya Allah jadi guru penggerak ini banyak sekali faedahnya ya, banyak sekali faedahnya. Untuk itu kami berharap ya, terutama di hari ini Bu Gema yang sudah alhamdulillah bisa diseminasikan modulnya, dan semoga di sekolah ini dapat ditularkan dengan baik, juga partisipasi dari teman-teman, kegiatan ini dapat didukung dengan baik pula ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kami mohon sekali lagi kerjasamanya ya, kerjasamanya, dan dilanjutkan kepada anak-anak kita. Mungkin hanya itu sambutan dari Bu Dewi. Sekali lagi Bu Dewi mohon maaf jika ada berkata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Dari akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Anas. Pada Bapak Anas disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat Rasulillah wa alhamdulillahi alamin. Hamdan yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa nadhirna biha min jamil hajat wa tudahhirna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'na biha innaka 'ala darajat wa tuwallina biha sarwayat min jamil khair bil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi suratil maut wa najat minan nar wa afatan hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian acara hari ini, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Gema Andika Ainur Rizki dengan tema diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kepada Ibu Gema dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang diberikan untuk saya mempresentasikan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin melihat semangat Ibu Bapak semuanya. Kalau saya bilang semangat pagi, berarti Ibu Bapak semua menjawab pagi, 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 luar biasa. Yes, begitu ya? Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Yes. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas cukup banyak. Jadi di sini ada 6 materi yang akan saya sampaikan kepada Ibu Bapak semua. Ada disiplin positif, keyakinan kelas, motivasi, konsekuensi, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan juga segitiga restitusi. Nah, sebelum masuk pada materi, di sini saya ada satu video, bisa Ibu Bapak perhatikan terlebih dahulu. Kira-kira dari video yang ditampilkan tadi apa sih makna tersirat yang mau disampaikan? Kalau tadi kita lihat beruangnya kan naik menggunakan palu, palunya jatuh, ternyata dia menggunakan cakarnya. Nah, setelah menggunakan cakarnya ternyata dia begitu percaya diri. Oh, berarti aku bisa. Oh, berarti aku mampu. Terlena akan kemampuan yang dipunya, terlena akan kemampuan yang dimiliki, tanpa dia sadari bahwa ternyata dia juga bisa jatuh suatu saat nanti. Sama halnya dengan kita. Apa yang akan? Nah, ketika kita telah memiliki kepercayaan diri dengan apa yang kita miliki, bukan berarti kita bisa santai. Kita juga harus lebih berhati-hati agar tidak mendapatkan kesalahan yang fatal. Sama halnya ketika kita mengajarkan kepada murid, biasanya tuh kalau sudah ranking 1, aku bisa, aku mampu, aku lebih pandai daripada yang lain. Nah, itu sifat-sifat yang secara tidak langsung kita menyombongkan diri kita sendiri. Tidak boleh seperti itu. Jadi suatu saat nanti kalau kita lengah sedikit pun juga kita akan jatuh. Nah, apa kaitannya kira-kira dengan budaya positif yang akan saya sampaikan? Sebelum menuju ke sana, di sini saya akan menjelaskan tentang disiplin positif. Apa bedanya disiplin positif dengan budaya positif? Kalau kita mengingat-ingat kata disiplin, biasanya kita mengaitkan dengan apa? Tanggung
jawab, sebuah amanah, sebuah pekerjaan, sebuah aturan. Nah, kalau disiplin saja itu biasanya kita mengaitkan dengan aturan yang kita harus menuju tertib pada aturan tersebut. Sedangkan kalau disiplin positif itu beda. Ada 4 ilusi tentang disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya apa? Untuk ilusi yang pertama, ilusi mengontrol murid. Seringkali kita mungkin merasa, bahkan termasuk saya, sebelum mempelajari modul ini, bahwa saya itu bisa, saya mampu mengontrol murid. Ternyata setelah saya pelajari, ternyata bukan kita yang mampu, tetapi anaklah yang mengizinkan kita untuk mengontrol diri mereka. Karena apa? Karena anak-anak itu menganggap kita itu adalah orang dewasa yang pasti punya aturan, punya wewenang untuk mengatur mereka. Jadi bukan kita yang bisa mengontrol, melainkan mereka lah yang mengizinkan kita untuk mereka itu kita kontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kalau kita mengingatkan kepada anak-anak, tidak boleh seperti itu, tidak boleh seperti ini, akan tertanam dalam pikiran anak, oh, berarti bu guru ini sedang mengajarkan kepada kita, sedang mendidik kepada kita, bahwa apa yang kita lakukan kepada anak-anak itu pasti benarnya. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, ternyata saya mengkoreksi diri saya, oh ternyata sikap yang selama ini saya berikan, saya tanamkan kepada anak-anak bukan salah, tetapi kurang tepat. Untuk yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya saja ketika kita memarahi anak, pasti kan mereka membuat kesalahan. Mereka tuh pasti begini berpikirnya, saya salah, bu guru mengkritik saya, bu guru mencap saya sebagai anak yang nakal. Berarti itu kita menganggap bahwa kita marah, kita memberi memberi peringatan, memberi nasihat kepada anak, itu berarti kita menganggap bahwa kita itu sudah memberikan satu hal yang positif kepada anak, sedang menanamkan karakter. Sama halnya dengan saya yang hampir mungkin setiap hari, setiap pulang sekolah mengingatkan kepada anak-anak, tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu, mengingatkan, selalu mengingatkan kepada anak. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena pada diri anak mereka akan berpikir, oh saya kan masih anak-anak, belum bekerja, tidak seperti bu guru, sudah menikah, sudah punya suami, sudah punya anak, sudah punya hak untuk mengatur saya, bu guru yang lebih wewenang. Jadi seperti itu ilusi disiplin kontrol. Kemudian yang selanjutnya, nah apa yang dimaksud dengan disiplin itu tadi yang saya ungkapkan, bahwa disiplin itu biasanya kaitannya dengan tata tertib, sesuatu yang teratur, berkaitan dengan kepatuhan pada suatu aturan dan kaitannya dengan hukuman. Misal, anak-anak tidak disiplin setiap Senin tidak membawa atribut lengkap, berarti mereka nanti saya dihukum sama bu guru. Itulah yang tertanam dalam diri anak tentang satu kata disiplin. Jadi disiplin positif itu tidak sama dengan memberi hukuman. Kalau disiplin kita mengikuti aturan, maka akan ada reward dan juga punishment yang kita dapatkan. Tetapi kalau disiplin positif itu beda, lebih kepada budaya positif. Jadi suatu hal yang sudah baik yang tertanam dalam diri anak di sekolah ini, dan itu sudah menjadi budaya setiap hari dengan cara mereka sadar penuh, mereka tahu tanggung jawab mereka tentang apa yang sudah mereka lakukan, apa yang akan mereka lakukan, dan juga apa yang terjadi di lingkungan sekolah. Seperti itu. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai
konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Seringkali ketika kita memberi tanggung jawab kepada anak, ayo siapa yang bisa menjawab pertanyaan di papan itu akan dapat hadiah, akan dapat reward, atau siapa yang tidak piket hari ini maka akan dapat hukuman. Nah, sesuatu hal yang kita lakukan seperti itu, bahkan termasuk saya melakukan di kelas, itu ternyata bukan sebuah reward. Jadi kita memberi reward pada anak itu sama saja kita memberi hukuman. Loh, kok bisa? Karena apa? Karena yang kita berikan reward, baik itu positif ataupun hukuman yang negatif, itu sama saja kita membiasakan anak disiplin positif, tidak dalam motivasi diri, tapi karena ada motivasi dari luar. Untuk motivasi perilaku, motivasi perilaku di sini ada 3. Ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi perilaku yang pertama ini adalah yang paling dasar. Seringkali kita dan murid kita kalau melakukan sesuatu, oh saya kalau tidak melakukan ini nanti dihukum, nanti dimarahi sama bu guru. Aku kalau nggak kerjakan PR nanti dimarahi, dihukum sama bu guru, disetrap, disuruh berdiri di depan. Nah, itu motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bahkan termasuk saya pun juga seringkali melakukan seperti itu, tidak hanya pada anak-anak. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, misal Bu Susi mengajar, ayo siapa yang bisa jawab di depan, dikasih permen sama bu guru 2, jawablah anak-anak ke depan, berhasil menjawab, nah bagus, ini permennya untuk kamu. Nah, itu merupakan salah satu motivasi perilaku yang kedua, perilaku eksternal, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti kita memberikan imbalan itu apakah masuk hal yang negatif? Tetap positif, selama apa yang kita lakukan untuk anak itu membangun kesadaran diri anak agar anak itu melakukan hal yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini baru tingkatan motivasi yang paling tinggi. Tidak perlu dapat reward, tidak peduli takut hukuman. Mereka sadar, oh saya berarti harus berangkat pagi, bukan karena mau, bukan karena takut dimarahi bu guru, bukan karena ingin dipuji bu guru. Saya harus berangkat pagi karena memang saya sadar, saya sebagai pelajar, saya sebagai seorang siswa harus melaksanakan tugas. Tugas saya adalah ini dan itu. Itu adalah motivasi perilaku yang ketiga. Kalau motivasi yang pertama dan yang kedua itu tadi motivasi secara eksternal, karena adanya dorongan dari luar, karena takut dihukum, takut dimarahi, karena ingin mendapat pujian, karena ingin mendapat reward, seperti itu perilaku motivasi secara eksternal. Next, hukuman. Hukuman bersifat tidak rencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelumnya atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu kata atau perbuatan. Bedanya hukuman dan juga konsekuensi. Kalau hukuman, contoh misal ada seorang murid datang ke sekolah terlambat 15 menit. Saya marah-marah, kamu ini datang terlambat, ayo lari keliling lapangan 10 kali. Nah, itu adalah sebuah hukuman. Jadi bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman kita memberikan kepada anak itu mendadak.
Jadi tanpa terencana. Jadi anak pun juga tidak tahu kalau itu akan dihukum. Sedangkan kalau konsekuensi itu biasanya sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi dibicarakan dulu sama anak, ayo kalau misalkan datang terlambat kira-kira konsekuensinya apa. Jadi kesepakatan bersama, itu bedanya hukuman dan juga kesepakatan. Bedanya lagi kalau hukuman itu biasanya tanpa kita sadar kita mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyakitkan atau perbuatan yang tidak disukai oleh anak. Itu hukuman itu memberikan efek jangka panjang, karena biasanya anak akan merasa, wah, aku dihukum sama bu guru tadi, dimarahi, omongannya bu guru menyakitkan. Itu akan diingat oleh anak dalam jangka panjang. Sedangkan kalau konsekuensi itu berarti mereka sudah sadar, tetapi mereka masih melanggar kesepakatan yang sudah ditetapkan. Oh iya ya, kemarin kan sama bu guru sudah sepakat kalau tidak mengerjakan tugas diberi hukuman ini. Ya tidak apa-apa, ini salah saya sendiri. Jadi ada kesadaran dalam diri anak karena sudah kesepakatan diberi hukuman, jadi mereka sadar. Seperti itu. Ini konsekuensi yang barusan sudah saya jelaskan. Sedangkan restitusi ini lebih kompleks lagi daripada konsekuensi. Jadi restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Bedanya apa dengan konsekuensi? Kalau restitusi itu kita lebih ngobrol dengan anak-anak. Contoh, kalau misalkan ada satu anak yang mematahkan pensil temannya di kelas, yang satunya menangis, yang satunya diam saja merasa bersalah karena sudah mematahkan pensil temannya. Nah, yang mematahkan pensil temannya itu kita panggil, kita tanya apa yang terjadi. Setelah kita tanya apa yang terjadi, kemudian kita tawarkan kira-kira apa yang akan mereka lakukan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah mereka lakukan. Jadi kita memberi tawaran. Seringkali kita itu kebanyakan tidak bertanya terlebih dahulu. Kadang kan ada anak yang laporan, bu, dia ganggu aku, bukuku dicoret-coret. Kadang secara spontan saya pun juga menghukum si anak yang bersalah tanpa kita tahu penyebabnya apa. Jadi restitusi seperti itu. Kita ngobrol dulu dengan anak, tanya bagaimana kejadiannya, kemudian kita tawarkan apa yang harus mereka lakukan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka perbuat. Setelah itu nanti kita mengaitkan dengan kesepakatan yang sudah kita buat di kelas. Kemarin kita sepakat begini. Nah, kira-kira yang kamu lakukan sudah sesuai tidak dengan kesepakatan kita? Jadi ditanya. Jadi anak itu mengkoreksi diri mereka sendiri, tetapi dengan bantuan kita. Seperti itu. Ini contoh perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Salah satunya, kalau misalkan hukuman itu sesuatu yang terjadi, yang menyakitkan harus terjadi. Untuk konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau hukuman biasanya kita memberikannya secara mendadak tanpa kita sadari. Terkadang kita menyakiti perasaannya. Seperti itu. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Kok keyakinan kelas sih? Kok bukan kesepakatan kelas? Kenapa? Bedanya apa? Kan sama-sama disepakati oleh satu siswa. Kita bahas bersama. Nah, kalau kesepakatan itu berarti mereka tidak memahami nilai-nilai kebajikan apa yang akan mereka sepakati. Kalau keyakinan kelas itu lebih kepada mereka menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam diri mereka, yang terutama untuk memunculkan budaya positif di lingkungan sekolah. Contohnya saja, kalau misalkan dalam pembuatan keyakinan kelas itu biasanya bahasanya tidak boleh dengan saya
Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu kita ganti bahasanya menjadi bahasa yang positif. Misalkan buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Jadi kita tidak memerintah, dalam bahasanya itu tidak memerintah. Jadi kita menanamkan pada diri anak bahwa oh, yang harus dikerjakan dan harus dilakukan oleh saya adalah ini. Jadi mereka sadar kan keyakinan kelas kita ini. Jadi saya harus menanamkan dalam diri saya sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Seperti itu. Selanjutnya, murid-murid demikian mereka perlu mendengarkan dan mematuhi arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa itu nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuannya? Bukan hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi selain kita membuat keyakinan kelas, kita juga perlu menanamkan pada diri anak. Bukan hanya sekedar aturan buat jebret keyakinan kelas 1 sampai 10 kemudian ditempel sudah ya dilihat ya, diperhatikan ya keyakinan kelasnya dipatuhi. Tidak seperti itu. Jadi kita juga menjelaskan kepada anak-anak tujuannya itu apa sih, apa yang mau mereka capai bersama dalam satu kelas itu apa, kemudian apa juga nilai-nilai yang harus ditanamkan. Bukan hanya sekedar aturan di dalam kelas saja, jadi nanti bisa melebar di lingkungan sekolah dan nanti melebar di lingkungan masyarakat. Nah, untuk keyakinan kelas di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang salah satunya keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Maksudnya bagaimana? Jadi kita tidak boleh membuat keyakinan kelas dengan bahasa yang terlalu panjang dan terlalu rumit untuk anak-anak pahami. Contohnya saja, tidak boleh mengganggu teman-teman di dalam kelas, harus patuh dan taat atau tertib. Jadi itu bahasa yang kurang umum. Kalau misalkan bertanggung jawab pada diri sendiri, bertanggung jawab pada diri sendiri yang bagaimana? Jadi kita harus menanamkan bertanggung jawab pada diri sendiri itu kita harus apa? Baik itu kepada teman, perlakuan kita kepada teman, perlakuan kita kepada guru, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah tersebut. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya mengikuti dan berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah kegiatan pendapat. Jadi nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti mempraktekkan di kelas masing-masing, ditanya muridnya. Kalau mungkin yang kelas rendah harus kita pancing dulu dengan bahasa yang mungkin bisa mereka pahami. Kalau kelas tinggi insya Allah sudah paham tentang keyakinan kelas. Kalau kelas rendah itu kan biasanya masih dipancing dulu. Kira-kira nanti kita di kelas selama setahun ke depan mau membuat kelas yang bagaimana? Nanti kan ada yang berpendapat, Bu, saya pengen di kelas nanti kita bermain bersama teman-teman. Bu, saya pengen di kelas nanti pengennya nyanyi-nyanyi dengan Bu Guru. Boleh. Jadi kita menggali semua pendapat anak. Dalam pembuatan keyakinan kelas ini bukan hanya guru saja yang membuat, ya pokoknya bikinlah. 1, mematuhi tata tertib. 2, menggunakan atribut lengkap. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita perlu melibatkan siswa. Jadi tidak hanya mereka sekedar tahu dan juga membaca keyakinan kelas. Jadi kita juga bisa melibatkan anak untuk membuat keyakinan kelas. Kita juga bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam diri anak agar keyakinan kelas itu berjalan. Tidak hanya di kelas, bisa di lingkungan sekolah, dan yang paling bagus lagi kalau sampai mereka membudaya dalam lingkungan masyarakat. Karena biasanya anak itu lebih patuh pada gurunya dibanding ibunya. Biasanya murid-murid kalau curhat, Bu, kalau katanya Bu Guru A itu ya Bu ya, saya mau bilang B, C, D, E sampai Z itu tidak mempan bukan saya. Pokok Bu, can Bu Guru begini. Nah sudah, guru itu sudah paling idola sampai ke bawah kemana-mana. Katanya Bu Guru tidak boleh, sudah manut. Jadi kita gunakan, kita manfaatkan kesempatan itu untuk
kita tuh sebagai role model, kita modelnya anak. Jadi kita harus menunjukkan kalau saya ingin murid saya seperti A, B, C, D, berarti saya pun juga harus memperlakukan anak seperti itu. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, terutama dalam penjelasan ini kita akan mengacu pada anak. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kesenangan dan juga penguasaan. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup. Untuk kebutuhan dasar yang pertama, pasti kita semua mengalami, bahkan termasuk saya. Jadi kebutuhan bertahan hidup, ibunya bekerja menjual roti kalau tidak salah tadi ya, itu untuk bertahan hidup, bukan untuk berhidup bermewah-mewahan. Kemudian kebutuhan hidup yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Nah, biasanya ketika anak-anak yang kurang di rumahnya tentang kasih sayang dan juga perhatian orang tua, mohon maaf kalau misalkan kadang kita tahu murid kita ada yang mohon maaf ibu bapaknya sudah tidak ada, atau ada tapi bekerja di jauhnya, sehingga mereka kurang kasih sayang. Biasanya anak-anak yang begini nih butuh perhatian. Jadi seringkali kita mencap, oh ini cek ambeknya, ini cek nakalnya, tanpa kita mengidentifikasi, tanpa kita telusuri, oh ternyata anak ini kurang kasih sayang. Makanya dia tuh selalu mencari perhatian bu guru. Jadi kalau misalkan ada anak nakal di kelas, itu kita telusuri dulu, ini anak di lingkungan keluarganya bagaimana sih. Dan biasanya ketika anak-anak yang 5 kebutuhan dasarnya itu terpenuhi dengan cukup, biasanya itu akan menjadi anak yang patuh dan juga tertib. Tapi kalau misalkan salah satu di antara 5 kebutuhan ini ada yang kurang, itu biasanya mereka akan mencari bagaimana sih caranya biar mereka itu disayang, bagaimana sih rasanya biar mereka itu diterima di lingkungan masyarakat. Gitu. Kemudian untuk kebutuhan dasar yang ketiga, kebutuhan dasar tentang penguasaan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin memimpin, menjadi pemimpin. Mereka juga suka mencoba mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Biasanya kan kita ada seorang anak yang, bu, saya saja bu yang mau bu. Itu jarang sekali saya temukan anak yang mau memimpin temannya. Biasanya jangan bu, jangan saya takut bu. Saja bu, yang lain saja bu, guru yang lain saja, dengan saya bu, gitu. Biasanya begitu. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat, kebutuhan dasar akan kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Nah, ini biasanya kalau ada muridnya yang suka jalan dari ujung depan keliling kelas sampai kemana-mana, itu biasanya mereka seperti ini. Ada kebutuhan dasar yang mungkin tidak terpenuhi di lingkungan keluarganya. Biasanya anak yang seperti ini itu sama
begitu. Kemudian kebutuhan dasar yang terakhir, kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Sama halnya dengan kebutuhan dasar yang sebelumnya tentang kebebasan, sama dengan kebutuhan dasar tentang kesenangan ini biasanya anak-anak di rumahnya itu hal yang disenangi itu dilarang-larang sama orang tuanya. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, gimana caranya dia memuaskan kebutuhan mereka di lingkungan sekolah? Seperti itu. Lanjut untuk posisi kontrol. Posisi kontrol ini berkaitan dengan diri kita sendiri sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama mendukung, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Bedanya apa? Saya akan memperlihatkan videonya satu persatu. Ini untuk yang posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, untuk posisi penghukum itu biasanya kita sebagai seorang guru tuh menjudge. Jadi tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan apa sih yang membuat mereka menjadi terlambat. Misalkan, Bu, saya tidak kerjakan PR. Tidak bisa. Keliling lapangan 10 kali sekarang tanpa kita tahu kenapa mereka tidak mengerjakan PR. Tak itu mungkin di hari sebelumnya mereka sakit atau mungkin ada kegiatan bersama keluarga sehingga waktu untuk membuat PR itu tidak ada gitu. Jadi posisi penghukum seperti itu. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif, yaitu tadi karena kita tidak mau mendengarkan alasan anak. Biasanya anak, guru udah tanya dulu kenapa aku kok teman, guru udah tanya dulu kenapa aku kok buat PR seenaknya main hukum. Biasanya ada grundel apa ya bahasa Indonesianya, dongkol, ada rasa dongkol dalam diri anak, tidak terima diperlakukan seperti itu. Nah, ini untuk posisi pembuat merasa bersalah. Masih dengan aktor yang sama. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur oleh kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas.
Maaf ya Bu. Nah, biasanya kalau di posisi pembuat merasa bersalah ini, gimana caranya bahasa kita tuh seolah-olah kita begini karena mereka. Kadang juga tanpa saya sadari pun juga kadang saya berbicara seperti itu anak. Ayolah nak, jangan begitu. Nanti bu guru dimarahi sama Bu Dewi. Nanti bu guru juga yang dihukum sama Bu Dewi. Kalian ini ya baca-bacanya gitu. Sebelum mempelajari modul ini saya pun terkadang seperti itu. Ayolah kalian jangan ragu. Nanti Bu Dewi nanti yang bisa lain sama Bu Dewi begitu. Jadi bahasanya itu seolah-olah kita itu ada di posisi yang tidak nyaman karena anak. Dan biasanya ketika kita sudah mengatakan seperti itu, anak-anak itu akan ada rasa kasihan ya Bu guru seperti itu karena saya. Gimana ya gitu. Jadi ada rasa penyesalan dalam diri anak, ada rasa iba, entah itu iba karena Bu guru takut Bu gurunya dihukum. Sadar Iya begitu. Tapi terkadang saya melakukan itu dengan harapan agar anak-anak tahu kalau apa yang dia lakukan itu salah. Seperti itu. Biasanya pembuat merasa bersalah tuh nadanya harus tolonglah nak, jangan begitu. Halus sekali. Selanjutnya untuk posisi teman. Aktornya satu. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja, belum saya ngomong. Nah, biasanya kalau posisi kontrol guru sebagai seorang teman ini, dia selayaknya bagaimana kalau kita itu berbicara dengan teman kita sendiri, akrab. Tetapi untuk posisi kontrol sebagai seorang teman ini tidak mengaitkan dengan aturan-aturan sekolah, keyakinan kelas, tanggung jawab. Jadi tidak. Jadi kita lebih kepada ngobrol akrab. Kenapa? Ditanya kenapa, tetapi kita tidak mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi bahasanya itu bahasa akrab dengan anak-anak. Kemudian untuk posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, untuk posisi pemantau ini kita jadi guru yang tegas, langsung. Jam berapa aturan sekolah? Masuknya jam berapa? Kamu datang jam berapa? Konsekuensinya apa? Jadi kita langsung mengingatkan anak tentang aturan sekolah dan juga konsekuensi yang akan diterima. Jadi itu the point. Kalau teman tadi kan akan kok terlambat gitu kan. Kalau pemantau itu jadi kita jadi posisi yang
lebih tegas. Nah, untuk pemantau itu biasanya suaranya datar, tidak akrab. Kalau penghukum tadi nadanya marah-marah, kalau sebagai pembuat merasa bersalah itu nadanya rendah, seperti seorang yang memelas. Kalau yang ketiga itu teman itu nada bicaranya akrab, sedangkan kalau untuk pemantau itu nada bicaranya datar. Kemudian yang posisi terakhir sebagai manajer. Naren! Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Untuk posisi sebagai manajer ini yang paling diyakini paling baik di antara posisi kontrol yang lain. Karena apa? Selain kita menanyakan kepada anak kenapa mereka membuat kesalahan itu, kemudian kita juga mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini akan membuat anak berpikir, oh iya ya, kemarin sudah disepakati, saya sudah melanggar. Mereka akan berpikir bagaimana caranya memperbaiki dan juga bagaimana agar hal tersebut tidak terulang kembali. Dan biasanya untuk posisi manajer ini bahasa yang digunakan nada suaranya tulus. Jadi gesturnya seperti kita itu benar-benar ngomong kepada anak. Gimana tadi nak? Tadi kejadiannya bagaimana? Nah kira-kira menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Jadi kita itu menawarkan kepada anak-anak. Dan ketika kita sudah menawarkan kepada anak-anak, biasanya anak-anak itu akan berpikir, oh berarti saya harus begini ya Bu. Jadi bukan kita yang meminta mereka untuk memperbaiki, tetapi mereka berusaha untuk mengutarakan pendapat, mengutarakan apa yang ada dalam pikiran mereka untuk memperbaiki perbuatan yang kurang baik. Selanjutnya ada materi tentang segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama ada pada tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas itu kita biasanya bahasanya itu begini, menggunakan kalimat-kalimat yang kalau misalkan anak-anak berbuat salah, tidak apa-apa, Bu guru kalau jadi kamu juga akan melakukan hal yang sama. Jadi intinya kita itu menstabilkan keadaan, tidak semerta-merta kita menyalahkan perbuatan anak yang kalau misalkan anak berbuat salah, oh berarti kamu tidak boleh seperti itu, kamu salah. Jadi kita menstabilkan keadaan dengan tidak apa-apa.
posisi kamu juga akan melakukan hal yang sama. Jadi istilahnya itu kita mewajarkan kegiatannya anak-anak, perlakuannya anak-anak, tetapi dengan menggunakan bahasa yang bukan membela mereka yang salah, tetapi kita mengajak kepada kebaikan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Kira-kira tadi yang kamu lakukan sudah benar atau tidak? Jadi kita tanyakan kepada anak-anak, kira-kira yang mereka lakukan itu baik atau tidak sih? Nanti mereka juga akan berpikir kesalahan apa yang sudah mereka perbuat. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini kita menanyakan kepada anak-anak dari perbuatan yang sudah mereka lakukan, itu kita tanyakan. Nah, tadi kamu melakukan ini, kira-kira keyakinan mana yang sudah dilanggar? Atau keyakinan yang seperti apa yang harus ditingkatkan? Jadi kita menawarkan pada anak. Nah, untuk implementasinya di sekolah yang sudah saya lakukan, di sini ada 2. Segitiga restitusi tentang siswa yang marah kepada temannya karena mencontek tugasnya, dan juga segitiga restitusi tentang siswa yang datang terlambat dan tidak menggunakan atribut sekolah. Di sini kemarin saya ambil contoh satu anak namanya Siva, dan kebetulan pada saat itu di kelas itu ada seorang anak yang bernama Vicky, itu mencontek pekerjaannya Siva. Nah, yang Sivanya nggak terima karena pekerjaannya dicontek, marah-marah dia sampai dia memukul meja. Kemudian saya tanyakan kepada si Siva apa yang terjadi. Setelah saya menanyakan apa yang terjadi, saya menstabilkan identitasnya dengan bagaimana saya mengatakan tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu guru kalau jadi Siva sudah capek-capek mengerjakan tugas, bu guru juga akan marah kalau misalkan pekerjaan yang dilakukan oleh Siva itu dicontek oleh temannya. Seperti itu. Oke, cukup. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan kepada ibu bapak guru semuanya. Karisma, sudah berapa menit? 1 jam. Oke, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, mungkin ada yang ibu bapak mau tanyakan? Saya Bu. Oh ya, silakan Ibu Yuli mau bertanya. Oh, iya Ibu. Ada yang bertanyakan Ibu? 1 apa 2 Bu? 3. Monggo, adanya berapa? 2 ya Bu ya. Boleh. Cara membangun budaya positif dari awal sebagai guru itu seperti apa Bu? Yang kedua, tantangannya yang kira-kira bisa dihadapi saat menciptakan budaya positif. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali pertanyaannya. Yang pertama tadi, bagaimana cara untuk menumbuhkan budaya positif, begitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, tantangan apa yang dihadapi. Yang pertama, sebelum kita masuk kepada budaya positif, kita di sekolah kita itu punya yang namanya visi misi sekolah. Jadi melalui visi misi sekolah itu yang kita rembukan bersama, kita sepakati bersama, itulah yang kita jalankan. Jadi kita berangkat dari visi sekolah, misi sekolah, dan juga tujuan apa yang mau kita capai nanti. Nah, setelah itu kita baru masuk kepada budaya-budaya positif lainnya yang ada dalam visi itu. Tantangannya, kalau sejauh ini yang saya laksanakan Ibu Bapak, tantangan yang dihadapi itu terutama konsisten dalam melaksanakan budaya positif. Nggak bisa kita hanya 1-2 hari saja. Jadi kita perlu melaksanakannya secara kontinu. Bagaimana kita mau anak kita melakukan budaya positif secara kontinu dengan penuh kesadaran? Nah, mereka melihat kita sebagai orang yang patut dicontoh, sebagai seorang dewasa yang penuh tanggung jawab. Mereka percaya kepada kita bahwa kita itu dapat melakukan
kita itu sebagai contohnya anak-anak melakukan budaya positif setiap harinya di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Begitu Ibu. Sudah pasti Ibu jawabannya. Ada lagi Ibu yang mau ditanyakan? Oke, pas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya mau dengar semangat Ibu Bapak lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Yes. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 siap. Kelas 5 siap. Kelas 5 siap. Give me one. Give me two. Give me all. Oke. Kali ini Bu Guru dan juga kalian akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Tahu. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan kesepakatan kelas atau hampir sama dengan tata tertib kelas. Cuman bedanya keyakinan kelas itu berarti kita meyakini kalau apa yang sudah disepakati bersama itu harus dilaksanakan bersama. Nah, sekarang Bu Guru punya kertas yang warna pink dan juga warna kuning. Bu Guru akan bagikan satu anak satu lembar yang harus kalian lakukan. Di kertas warna pink ini silakan kalian tuliskan hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan di sekolah, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Sedangkan yang kuning, silakan kalian tuliskan hal-hal yang harus kalian lakukan di sekolah, baik itu di kelas ataupun di sekolah, entah itu kepada teman ataupun kepada guru. Satu anak satu, jadi satu anak buat dua. Yang pink tidak boleh dilakukan, yang kuning berarti yang harus dilakukan. Sampai di sini paham? Baik. Kalau sudah selesai, yang merah ditempel di papan putih, yang kuning ditempel di papan hitam. Kalau sudah, silakan ditempel ke depan, maju ke depan. Dari jawaban teman-teman kalian, Bu Guru perhatikan ada yang sama, ada yang tidak sama. Dari sini dulu, tidak boleh bertengkar di sekolah. Bertengkar dengan siapa ini? Kira-kira bertengkar, tidak boleh bertengkar dengan siapa? Dengan teman. Bukan Bu Guru berarti boleh bertengkar? Berarti tidak boleh bertengkar dengan semua warga sekolah. Kemudian apa ini? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh main di kelas. Tidak boleh menyontek saat ulangan. Tidak boleh bermain di dalam kelas. Oh, ada yang tidak boleh membawa HP. Tidak membuli teman. Tidak boleh melanggar peraturan
mengolok-olok orang tua. Jadi Bu Guru simpulkan yang sudah disepakati tidak membuli teman, kemudian tidak membuang sampah. Tidak boleh membuang sampah yang bagaimana ini? Kalau misalkan buang sampah di tempat sampah boleh apa tidak? Boleh. Nanti tidak boleh membuang sampah yang bagaimana? Sembarangan. Kemudian tidak boleh membawa HP. Apalagi tidak boleh bermain di kelas. Tidak boleh bermain di kelas. Ini yang tidak boleh dilakukan. Dan untuk yang harus dilakukan, belajar menuntut ilmu, oke. Memakai atribut sekolah, oke. Melaksanakan upacara bendera, menghormati dan menghargai bapak ibu guru dan juga teman. Apa ini? Setiap hari Senin dan Selasa menggunakan pakaian merah putih. Oh jelas. Saling membantu dan menghormati orang tua, oke. Bermain bola di lapangan sekolah, oke. Harus masuk tepat waktu ke sekolah. Apa ini no? Oh, memakai seragam sekolah. Oh jelas ini. Kalau tidak pakai seragam sekolah ya. Ya, apa ini? Bergotong royong di lingkungan sekolah. Setiap Senin mengadakan upacara. Oke. Dari hal yang tidak boleh dilakukan, tidak membuli teman, tidak membuang sampah sembarangan, tidak boleh membawa HP, tidak boleh bermain di kelas. Ini adalah kegiatan yang tidak boleh dilakukan dan berarti harus disepakati bersama. Sepakat? Oke. Dari tindakan yang harus dilakukan, memakai atribut lengkap, menghormati ibu dan bapak guru dan juga teman, membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengikuti kegiatan upacara dan memakai seragam sesuai ketentuan. Sepakat?